Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang resume buku tentang teori organisasi. Namun terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rizky Johannes Anggadoa Daily. Ini NE 24255028. Tugas resume ini adalah resume buku dengan judul Teori Organisasi, mata kuliah Teori Organisasi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Marina Puspita, SIP MA. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, informasi buku. Buku ini berjudul Teori Organisasi. Penulisnya adalah Mahyudin dan kawan-kawan. Dan editor adalah Ronald Fatriantos. Selanjutnya penerbitnya Yayasan Kita Menulis, tahun terbit 2021. Selanjutnya ada gagasan pokok buku. Buku teori organisasi membahas secara komprehensif perkembangan pemikiran teori organisasi dari masa klasik hingga modern serta penerapannya dalam berbagai bentuk organisasi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh faktor manusia, struktur, teknologi, lingkungan, serta budaya. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman teori organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial agar organisasi mampu bekerja secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya ada alur per subbab, yaitu bab 1, sejarah pemikiran teori organisasi. Dalam bab ini membahas perkembangan teori organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu teori klasik, neoklasik, dan modern. Dijelaskan oleh tokoh-tokoh penting seperti Taylor, Fayol, Weber, Elton Mayo, hingga Katz dan Hahn, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan teori organisasi. Selanjutnya dalam bab 2 berjudul Evaluasi dan Perkembangan Teori Organisasi. Dalam bab ini menjelaskan perkembangan teori organisasi secara kronologis dan pendekatan utama seperti klasik, human relation, human resource, dan sistem. Bab ini menekankan organisasi sebagai sistem sosial yang terus berkembang. Selanjutnya bab 3 berjudul Konsep Individu dan Kelompok dalam Organisasi. Dalam bab ini membahas peran individu dan kelompok dalam organisasi, termasuk perilaku individu, dinamika kelompok, serta pembentukan kelompok kerja sebagai faktor yang penting untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya dalam bab 4, organisasi pada perusahaan perseorangan. Dalam bab ini menguraikan karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta struktur organisasi perusahaan perseorangan beserta tanggung jawab pemilik usaha. Selanjutnya di bab 5. Dalam bab 5 ini berjudul organisasi pada perusahaan persekutuan. Dalam bab ini menjelaskan bentuk organisasi perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, serta halangan hubungan kerjasama antar anggota. Selanjutnya dalam bab 6, organisasi pada perseroan terbatas. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana prinsip, struktur, dan organ perseroan terbatas seperti direksi, komisaris, dan RUPS sebagai elemen penting dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya dalam bab 7 berjudul Organisasi pada Koperasi.
Bab ini menjelaskan konsep dasar koperasi, struktur organisasi koperasi, dan peran rapat anggota, pengurus, pengawas, serta manajer. Selanjutnya dalam bab 8, struktur dan desain organisasi. Dalam bab ini menguraikan pengertian struktur dan desain organisasi, berbagai bentuk struktur organisasi, serta desain organisasi modern yang lebih fleksibel. Selanjutnya bab 9, berjudul kepemimpinan dalam organisasi. Dalam bab ini membahas teori dan gaya kepemimpinan, serta kepemimpinan otoriter, demokratis, transformasional, dan situasional, serta perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya dalam bab 10, konsep birokrasi dalam organisasi. Dalam bab ini dijelaskan peran birokrasi sebagai sistem pengaturan kerja yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kepastian dalam organisasi. Birokrasi diperlukan untuk keteraturan organisasi, namun harus dikelola dengan baik juga agar tidak menghambat kinerja. Selanjutnya dalam bab 11, perubahan dan pengembangan organisasi. Dalam bab ini dijelaskan konsep perubahan organisasi, tahapan perkembangan organisasi, serta pentingnya adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Organisasi harus mampu berubah dan berkembang agar tetap bertahan dan kompetitif. Selanjutnya bab 12 berjudul peranan teknologi bagi organisasi. Bab ini menjelaskan peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi, serta daya saingnya organisasi. Teknologi menjadi faktor penting agar yang tidak dapat dipisahkan dalam kemajuan sebuah organisasi. Selanjutnya bab 13, efektivitas dalam organisasi. Dalam bab ini dijelaskan konsep efektivitas organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta indikator untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas organisasi ditentukan oleh pencapaian tujuan, serta optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya bab 14 berjudul hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi. Bab ini membahas pentingnya komunikasi dan koordinasi sebagai penghubur antar bagian organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi penghubung utama antar bagian organisasi. Selanjutnya bab 14, etika dan budaya organisasi. Bab ini mengulas konsep etika dan budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, serta perannya dalam membentuk perilaku anggota organisasi. Mohon maaf itu tadi bab 15 ya. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buku ini. Yang pertama ada kelebihan yaitu yang pertama, pembahasan sangat lengkap dan sistematis, menyangkut teori hingga penerapan praktis. Yang kedua, ditulis oleh banyak akademisi sehingga perspektif yang disajikan beragam. Yang ketiga, cocok sebagai buku ajar bagi mahasiswa dan referensi praktisi manajemen. Dan juga ada kekurangannya yaitu beberapa pembahasan bersifat deskriptif panjang sehingga terasa sangat padat bagi pembaca pemula. Yang kedua, minim contoh kasus aktual yang ada di dalam bukunya yang kontekstual dengan organisasi modern yang ada di Indonesia. Dan terakhir, ada kesimpulan yaitu buku teori organisasi ini merupakan referensi komprehensif yang membahas konsep perkembangan dan penerapan teori organisasi yang secara menyeluruh. Buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia di dalamnya untuk mengelola struktur, teknologi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan memahami teori organisasi, kita diharapkan mampu menerapkannya dalam praktik manajerial
untuk menciptakan organisasi yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Baik, demikian saja penjelasan saya. Bila ada kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua.